Perkenalkan, nama saya Darwin Jalong, NIM 1919036147, jurusan Sistem Informasi tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori-teori adopsi teknologi, yaitu model TAM, model DPTB, dan model UTAUT. Teori teknologi acceptance model TAM dalam penggunaan sistem informasi, para pengguna mempertimbangkan manfaat dan kegunaan sistem tersebut dalam menggunakan teknologi dilakukan dengan menggunakan teknologi acceptance model atau disebut TAM. Teori ini dikemukakan oleh Davis tahun 1989 dan dikembangkan lagi oleh beberapa peneliti seperti Adam tahun 1992. Model TAM dilandasi oleh Theory of Rational Action disebut TRA. Adzin dan Fishbein 1980 dalam Sanjaya 2005. Apa itu TRA? TRA adalah suatu well researched attention sebagai model khusus yang telah terbukti berhasil untuk memprediksi dan menjelaskan tentang perilaku seorang dalam memanfaatkan dengan beraneka ragam bidang. TRA telah digunakan untuk memprediksi suatu perilaku dalam banyak hal. TRA juga dapat dijelaskan sebagai sebuah model yang mempelajari secara luas fisiologi sosial berkaitan dengan perilaku seorang yang dilakukan secara sadar. Fishbein dan Adzin tahun 1975 dalam Sanjaya 2005. Dalam TRA, perilaku merupakan seperangkat perbuatan dan tindakan seorang dalam melakukan respon terhadap suatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Jadi minat berperilaku adalah suatu ukuran tentang tujuan seorang untuk melakukan tindakan khusus. Attitude adalah perasaan positif seorang tentang penentuan tujuan dan target perilaku. Berdasarkan TRA, pengguna suatu sistem ditentukan oleh persepsi individu dan sikap yang pada akhirnya akan membentuk perilaku seorang dalam penggunaan suatu teknologi informasi. Tujuan dari teknologi acceptance model. Tujuan dari TAM adalah untuk dapat menjelaskan faktor-faktor utama perilaku pengguna teknologi informasi terhadap penerimaan pengguna teknologi informasi itu sendiri. Model ini menggambarkan bahwa pengguna sistem informasi akan dipengaruhi oleh variabel manfaat atau usefulness dan variabel kemudahan pemakaian atau ease of use, di mana keduanya memiliki determinan yang tinggi, validitas yang telah teruji secara empiris. TAM meyakini bahwa penggunaan sistem informasi akan meningkatkan kinerja individu atau organisasi. Di samping itu, penggunaan sistem informasi tergolong lebih mudah dan tidak memerlukan usaha keras untuk memakainya. Namun pada perkembangan selanjutnya, sejumlah peneliti di bidang TAM tidak menyertakan variabel attitude dan dalam analisisnya karena berdasarkan fakta empiris ditemukan hubungan mediasi attitude yang lemah antara believers dan behavior attention yang dikemukakan oleh Van Ketes tahun 1999 dalam Wijaya 2006. Yang kedua, Theory of Planned Behavior, Theory of Rational Action atau disebut TRA, dikembangkan oleh Adzin dan diberi nama Theory of Planned Behavior yang disebut TPB. Lee and Kotler tahun 2011. Theory of Planned Behavior dijelaskan sebagai konstruk yang melengkapi TRA. Menurut Lee dan Kotler 2019, target individu memiliki kemungkinan yang besar untuk mengadopsi suatu perilaku apabila individu tersebut memiliki sikap yang positif terhadap perilaku tersebut, mendapatkan persetujuan dari individu lain yang dekat dan terkait dengan perilaku tersebut, dan percaya bahwa perilaku tersebut dapat dilakukan dengan baik, dengan menambahkan sebuah variabel pada konstruk ini, yaitu kontrol perilaku perception. Maka bentuk dari model teori perilaku
rencana Theory of Planned Behavior atau TPB tampak di gambar berikut ini. Gambar Theory of Planned Behavior. Pada model ini terdapat 4 variabel yang memiliki peranan penting sebagai faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap asal acceptance dan object behavior, yaitu performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan facilitating condition. Keempat variabel ini digagas oleh 8 model yang telah disebut sebelumnya. Performance expectancy definisikan sebagai sejauh mana seorang individu percaya bahwa menggunakan sistem akan membantu dia untuk mencapai keuntungan dalam meningkatkan kinerja. 5 konstruksi dari model yang berbeda yang berhubungan dengan performance expectancy adalah perceived usefulness. Yang kedua, effort expectancy definisikan sebagai tingkat kemudahan terkait dengan penggunaan sistem. 3 konstruksi dari model effort expectancy adalah perspective ease of us. Yang ketiga, social influence definisikan sebagai sejauh mana seorang individu merasakan penting bahwa orang lain percaya ia harus menggunakan sistem baru. Social influence sebagai penentu langsung dari behavioral intention dikonstruksi dari subjective norm yang disebut TRA, TAM2, TPB atau DTPB. Yang keempat, facilitating condition definisikan sebagai sejauh mana seorang individu percaya bahwa konstruktur organisasi dan teknis ada untuk mendukung penggunaan sistem. Definisi ini menangkap konsep yang diwujudkan oleh 3 konstruksi yang berbeda, yaitu Perceived Behavioral Control yang disebut TPB atau DTPB, Facilitating Condition yang disebut MPCU, dan Compatibility yang disebut IDT. Yang terakhir, Unified Theory of Agency and Use of Technology yang disebut UTAUT. UTAUT adalah sebuah model penerimaan teknologi yang diusulkan oleh Wiswanith Vegetes DKK pada tahun 2003. Model ini menggabungkan 8 model sekaligus, yaitu yang pertama teknologi acceptance model yang disebut TAM atau TM2. Yang kedua the innovation diffusion theory yang disebut IDT. Yang ketiga the theory of reasoned action yang disebut TRA. Yang keempat the theory of planned behavior yang disebut TPB. Yang kelima the motivational model yang disebut MM. Yang keenam a model of combining TAM and TPB. Yang ketujuh the model of PC utilization yang disebut MPCU. Yang kedelapan the social cognitive theory SCT. Penelitian di bidang sosial berdasarkan analisis tersebut, Ajin menambahkan struktur belum ada dalam TRA yang berkaitan dengan kontrol individu yaitu Perceived Behavioral Control PBC. Konstruk ini ditambahkan dalam upaya memahami keterbatasan yang dimiliki oleh individu dalam rangka melakukan perilaku tertentu. Dengan kata lain, dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap dan norma subjektif semata, tetapi juga persepsi individu terhadap kontrol yang dapat dilakukannya bersumber pada keyakinan terhadap kontrol tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya.